ikan disusun. Proses penyusunan juga dilakukan dengan cara yang unik. Ikan dibariskan hingga memenuhi seluruh permukaan kemasan. Kemudian kembali ditimbang dan dibungkus serta diberikan tanggal kadaluarsa. Kemudian anakan ikan goreng tersebut siap dijual dan dikonsumsi. Masing-masing kemasan berukuran 250 gram. Satu kemasan AI menjual anakan ikan goreng seharga Rp11.500. Ya, sebelum ikan dibungkus plastik dan ditimbang terlebih dahulu kemudian dibungkus plastik, ikan harus disusun seperti ini karena menurut Pak Ai, selain rasanya nikmat, ikan juga harus terlihat cantik agar pembeli juga semakin tertarik untuk membeli anakan ikan mas dan ikan nila yang diproduksi oleh Pak Ai bersama dengan ibu-ibu dan remaja putri yang ada di samping saya ini. Oke, kita langsung saja yuk bungkus sebelum ditimbang kemudian diplastikan. Standar 20%. 20% dari si dari modal awal sampai jual akhirnya 20%. Meskipun pada awalnya usaha olahan ikan kecil goreng ini hanya memanfaatkan sisa produksi ikan kecil hidup segar, namun saat ini bisnis olahan ikan kecil goreng ini mendapat sambutan hangat dari pelanggan. Ikan goreng yang ia jual di tempat-tempat wisata dan secara berkeliling ini dengan menggunakan mobil mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Kembali lagi bersama saya Yeni dan Pak Ai, juragan ikan, anakan ikan ya Pak ya. Kalau tadi kita sudah melihat proses pembuatannya, kemudian sampai dirap dan siap dijual. Sekarang saya ingin bertanya dengan Pak Ai, sebenarnya untuk satu dus ini, satu kemasan ini dijualnya berapa sih Pak? 20.000, dari kaminya itu 20.000. Biasanya dijualnya itu di Jakarta dan sekitarnya atau di kawasan Cianjur? Di daerah puncak kita jual di daerah puncak dan kita masuk juga ke tempat oleh-oleh, tempat toko-toko oleh-oleh gitu. Itu memang setiap hari atau hari-hari tertentu? Kalau yang kita jual langsung itu cuma hari-hari tertentu aja, antara Sabtu Minggu dan hari-hari libur aja. Sebenarnya Bapak idenya sendiri kepikiran untuk menjual seperti ini itu kenapa sih Pak? Kan sudah cukup dengan ikan segarnya saja, olahannya juga ketika di sini petani semakin menggeliat menambah nanam ikan, kita jadi overstock, makanya kita cari metode lain, kita bikin yang olahannya gitu. Nah, setelah diluncurkan sekitar tahun 2009 ya Pak ya? Iya. Itu responnya bagaimana Pak? Lumayan positif, bagus, karena pangsa pasarnya memang masih terbuka luas juga gitu. Idealnya memang ini mau dijual secara besar-besaran atau cukup untuk makanan oleh-oleh saja begitu? Sampai saat ini kami masih fokus di makanan oleh-oleh dan masih untuk penambahan kapasitas aja gitu.